di pagi yang cerah ini, aku ingin membuat cookies sebagai teman santaiku. Wah, timer berbunyi. Cookiesku sudah siap. What happened inside the oven? Hey, jangan tertipu. Pembuat kue merupakan seorang saintis juga loh. Ketika kita memasukkan loyang ke dalam oven, cookies menjalani serangkaian reaksi kimiawi yang mengubah suatu zat adonan ke bahan lain, yaitu cookies. Ketika adonan mencapai suhu 130 derajat Celcius, mentega di dalam adonan akan meleleh, menyebabkan adonan mulai menyebar. Mentega adalah emulsi atau campuran dua zat yang tidak ingin bersatu. Dalam hal ini, air dan lemak bersama dengan beberapa padatan susu yang membantu menyatukannya. Saat mentega meleleh, air yang terperangkap dilepaskan. Dan saat kue semakin panas, air mengembang menjadi uap, mendorong adonan dari dalam. Tunggu, tadi kalian dengar nggak aku nyebutin reaksi kimia? Bukannya reaksi kimia cuma ada di laboratorium aja ya? Terus mungkin kalian juga pernah dengar nih kalau kimia itu beracun, berbahaya, bahkan bisa mematikan. Jadi orang lebih suka nih pakai produk alami yang dengan tulisan tanpa bahan kimia. Hei, tenang aja, nggak semua bahan kimia itu berbahaya kok. Banyak peristiwa di sekitarmu yang berhubungan dengan bahan kimia dan sering kamu konsumsi sehari-hari. Contohnya, air yang kamu minum, sayuran yang kamu makan, oksigen yang kamu hirup, dan pakaian berwarna yang kamu gunakan. Jadi, semua yang kamu konsumsi pasti ada hubungannya dengan kimia. Supaya kamu makin akrab dengan kimia, yuk pelajari lebih lanjut. Kimia berasal dari bahasa Arab alkimia yang artinya adalah perubahan materi. Pencetusnya yaitu Jabir Ibnu Hayyan atau dikenal sebagai Bapak Kimia Modern atau The Father of Arab Chemistry. Sejarah mencatat bahwa peradaban Islam di era kejayaan telah melakukan revolusi dalam bidang kimia. Ilmuwan Muslim telah mengubah teori-teori ilmu kimia menjadi sebuah industri yang penting bagi peradaban dunia. Dengan memanfaatkan ilmu kimia, ilmuwan Islam di zaman kegemilangan telah berhasil menghasilkan sederet produk dan penemuan yang sangat dirasakan manfaatnya hingga kini. Ngerasa nggak sih kalau kimia itu kayak kamu nemuin pasangan yang cocok buat kamu? Ya ibaratnya sih kayak biro jodoh. Unsur ini bisa berpasangan dengan unsur lainnya. Contohnya NaCl. Unsur Na dan Cl bisa bersatu karena cocok satu sama lain. Begitu juga dengan senyawa NH3. Tapi kamu nggak bisa dengan mudahnya suka sama seseorang tanpa mengetahui sifatnya terlebih dahulu. Begitu juga dengan kimia. Bisa aja unsur ini cocok dengan ini, yang ini, ataupun ini. Kimia dibagi dalam beberapa cabang, yaitu kimia dasar, kimia anorganik, kimia fisika, biokimia, kimia analitik, dan kimia organik. Yang pertama ada kimia dasar. Di sini kita akan mempelajari teori-teori dasar dalam pelajaran kimia. Selanjutnya ada kimia anorganik, adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari mengenai sifat serta reaksi dari senyawa anorganik. Contohnya yaitu pembuatan pupuk kimia. Selanjutnya ada kimia fisika, adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari penentuan energi pada reaksi kimia. Contohnya yaitu penelitian mengenai energi bebas Gibbs. Selanjutnya adalah biokimia, yaitu cabang ilmu kimia yang mempelajari mengenai struktur dan fungsi dari komponen seluler, karbohidrat, asam nukleat, protein, lipid, dan lain-lain. Contohnya yaitu perbaikan sifat tanaman dengan cara memodifikasi gen. Selanjutnya, kimia analisis adalah cabang ilmu kimia yang menganalisa bahan kimia yang ada di dalam suatu produk. Contohnya mengidentifikasi zat dalam sebuah campuran. Dan yang terakhir ada kimia organik, adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari struktur, komposisi, sifat, reaksi, dan juga sintesis dari senyawa organik. Contohnya pembuatan tekstil, parfum, bahan bakar, dan lain-lain. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang kimia. Wah, pastinya kamu makin sayang dong sama kimia. Saya Audi Serelia Clarissa mengucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat. Goodbye and see you next time.